Oke, selamat datang teman-teman kembali lagi bersama aku Kopi Anan. Oke, jadi karena saat ini Flutter udah upgrade ke versi yang terbaru, jadi kayaknya nggak ada salahnya aku ngulang tutorial ini karena ada juga teman-teman yang kesulitan ya dalam penggunaan Flutterfire atau CLI-nya yang terbaru. Jadi sebenarnya kalau kalian buka di Flutterfire itu dia udah archive ya teman-teman, sudah tidak dilanjut lagi websitenya karena semua settingannya sudah digabung di dalam website si Firebase itu sendiri. Nah jadi untuk konfigurasi si Flutternya ini teman-teman harus buka dulu si Firebase-nya dulu. Nah di sini teman-teman kalau scroll ke atas ada install the required command line tools. Salah satunya adalah install the Firebase CLI. Jadi Firebase itu ada yang versi CLI-nya, jadi pakai command line gitu ya. Nah di sini teman-teman bisa pilih Windows. Kalau pakai Windows, kebetulan aku pakai Windows. Ada dua cara. Yang pertama standalone dan npm. Aku udah coba yang npm. Menurutku pribadi sedikit sulit ya teman-teman ya, karena ada aja error-error yang kita tidak pahami. Jadi ada baiknya kita pakai npm aja. Jadi di sini kita arahin ke npm. Yang pertama kalian harus install Node.js dulu. Kita akan diarahkan ke Node.js. Ada dua versi, yang recommended sama yang latest. Saran aku pilih yang recommended aja karena ini adalah versi lebih stabilnya gitu ya. Terus kita install bla 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 bla. Oke. Nah, nanti dia akan kebuka Node.js wizard. Kalian next aja, next. Ya kalian next aja, automatically bla bla bla, nggak usah lah ya kita There you go, sudah beres. Nah, untuk mengkonfirmasi bahwa instalasinya sudah beres, kalian bisa buka CMD atau PowerShell, terus kalian ketik aja npm. Nah, nanti harusnya sudah muncul seperti ini ya. Atau kalau kalian mau cek version atau help juga bisa npm version gitu ya. Nanti akan keluar versionnya. Terus yang kedua adalah kita akan install Firebase Tools menggunakan command ini. Jadi menggunakan npm yang tadi baru kita install. Kita paste aja di terminal, di CMD atau di PowerShell. Kalian enter aja. Nah ini untuk menginstal Firebase Tools dalam bentuk global ya. Artinya kalian bisa akses nanti dari mana aja gitu. Oke, di sini udah beres. Kalau kita lihat di sini udah beneran selesai ya. Oke, langkah selanjutnya adalah kita bisa login and test the CLI. Nah, kita klik aja. Nanti di sini kalian akan diarahkan ke Firebase login. Jadi menggunakan terminal yang sama, kalian sekarang harusnya sudah bisa ketik Firebase login. Oke, jadi biasanya aku juga nggak tahu ya, ini ada polisi, execution, bla 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 bla. Intinya dia tidak bisa ngeran ya teman-teman. Ini kemungkinan besar sih ada sesuatu yang harus diaktifin dan aku udah cari solusinya. Itu di GitHub, jadi ada solusinya, kita run dulu si komen ini ya. Kalau ini sih dia bilang temporary. Kita komen dulu, kita enter dulu. Nanti setelah sudah kita coba Firebase login. Dan kita cek harusnya sudah oke ya. Nah yang kedua adalah kalian silahkan login ke Firebase kalian masing-masing. Nah di sini pastikan kalian bikin sebuah project baru. Oke, dan kita akan bikin project baru. Aku akan kasih nama yang sama, CopyChat, karena ini adalah aplikasi yang lagi aku bikin saat ini. Terus kita tinggal continue aja. Terus kita tinggal select account. Di sini projectnya sudah selesai dan dia akan ngebuka konsolnya. Seperti yang kalian perhatikan, di sini ada beberapa platform yang bisa kita setup. Salah satunya Flutter. Kalian bisa tekan Flutter, terus kalian bisa install Firebase CLI dari sini sebenarnya, tapi kita udah lakukan. Terus Flutter SDK juga sudah. Terus kita disuruh bikin project Flutter, dan kebetulan teman-teman aku juga udah punya project Flutter di sini. Jadi kalau kalian belum punya ya silahkan dibuat dulu lah ya. Terus kita tinggal next aja, terus kita disuruh install Flutterfire CLI-nya. Nah yang pertama kali harus dilakukan adalah kita harus menjalankan Dart command ini. Ini untuk mengaktifkan Flutterfire-nya ya. Paste Dart pub global activate, kita enter, biarkan dulu. Oke, kalau sudah beres kita close aja. Nah terus teman-teman bisa run langsung kode ini full, kalian copy aja. Tapi kalau kalian nggak tahu projectnya yang mana,
kalian bisa copy paste aja si Flutterfire configure-nya, terus kalian buka terminal baru dan arahkan ke project kalian, atau bisa buka Visual Studio. Ini nanti kan terminalnya otomatis ngarahin ke project kalian kan. Nah, dipaste aja Flutterfire configure, terus kalian enter aja. Nah, nanti di sini dia bilang invalid ya. Oke, kita close dulu teman-teman ya. Kita close dulu. Kita buka lagi yang baru ya. Dan lain-lain. Nah, terus kita ke terminal, new terminal, Flutterfire configure. Nah, nanti dia akan ngambil Firebase project apa aja yang tersedia di akun kalian. Tadi kan udah login kan, Firebase login. Nah, salah satunya itu adalah namanya CopyChat D6A07. Kalian pastikan dulu ini adalah project ID yang benar. Tapi ini udah pasti benar, jadi aku enter aja. Nah, nanti kalian tinggal disuruh milih nih, mau project apa aja atau platform apa aja yang mau dipasangkan. Gue pilih semuanya aja. Kalau kalian mau milih salah satu, tinggal di spasi aja ya tadi ya. Nah, itu dia sudah beres, teman-teman. Nah, seperti yang kalian perhatikan teman-teman, di sini pasti akan error, yaitu Firebase option. Karena teman-teman, pada dasarnya kita baru saja memasang konfigurasi Firebase. Sedangkan Flutter kita atau project kita itu belum ada package yang namanya Firebase, itu belum ada teman-teman. Jadi kita bisa lanjut ini. Di sini kalau kalian perhatikan di next stepnya itu masih ada sebenarnya. Kita harus menginisialisasi Firebase. Tapi kita kan harus install dulu yang namanya Firebase Core ya. Nah, kalau di PubSpec YAML pasti gue belum ada nih Firebase Core. Jadi kita bisa import dulu si package-nya. Kita import dulu Firebase Core-nya. Nah, ini ya, kita save. Setelah keinstall, Firebase option ini langsung bersih ya, maksudnya tidak ada error. Dan jangan lupa tambahkan satu konfigurasi lagi teman-teman, itu di dalam main class kalian. Kita copy aja ini teman-teman, await Firebase initialize. Bam, kita import Firebase-nya ini. Jadi kita tinggal save aja, kita file save all, udah di save all. Ini kuncinya ya teman-teman, jangan lupa di initialize app-nya. Default Firebase-nya itu nanti dia akan ngambil dari Firebase option. Firebase option ini nanti akan otomatis ke generate kalau kalian pakai Flutterfire configure ya. Nah, ini udah kepasang semua nih teman-teman. Nah, udah kepasang semua nih. Kita coba ke CopyChat. Nah, ini lihat ya. Udah ada 4 apps yang kepasang. Example, CopyChat. Jadi dia udah otomatis diambil dari project kalian. Kayak gitu. Oke. Itu aja teman-teman untuk setupnya. Mungkin di next video kita akan belajar bagaimana caranya ngebuat authentication di Firebase. Itu aja, sampai ketemu di video yang berikutnya. Bye-bye.